Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, kusebut namamu dalam setiap sujud dan doaku. Kusebut namamu dalam hembusan nafasku sepanjang umurku. Engkau tahu apa yang aku alami saat ini. Engkau mengerti perasaan dan pikiranku. Engkau tahu betul pergulatan dalam hidupku akhir-akhir ini. Tuhan Yesus, Tuhanku yang baik, Tuhan yang penuh dengan segala kuasa, perhatikanlah permohonan hamba-Mu ini. Dalam semua rasa syukur dan terima kasihku, kusujud di hadapan-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kubuka hatiku lebar-lebar, kubuang jauh-jauh kesombonganku, kusingkirkan kekerasan hatiku. Biarlah rahmat-Mu boleh turun atas kehidupanku. Bersama-Mu, kupercayakan seluruh kehidupanku, keluargaku, masalah-masalahku. Izinkan Tuhan, Engkau boleh campur tangan dalam kehidupanku saat ini. Kuatkan langkah kakiku, bakar kembali semangat dalam jiwaku. Biarlah aku boleh melihat kebaikan-kebaikan-Mu, kebaikan yang menguasai pikiran dan perasaanku. Kusingkirkan dari hadapanku rasa tidak percaya pada kemahakuasaan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni dosaku yang sudah-sudah. Biarlah aku menjadi anak-Mu saat ini, setia berpegang pada perintah-Mu, melaksanakan yang baik, memperjuangkan kehendak-Mu dalam kehidupanku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kuasai kehidupanku saat ini. Terimalah penyerahan diriku seutuhnya pada kemahakuasaan-Mu. Yesus, 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 Yesus. Aku percaya pertolongan-Mu selalu hadir dalam kehidupanku saat ini. Bahkan saat aku berdoa, Engkau sudah campur tangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa kebaikan bekerja dalam diriku mulai hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Engkau sudah hadir dalam hidupku. Engkau hadir dalam doa-doaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus aku percaya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya senang sekali kalau melihat Anda tuh semangat lagi, penuh keceriaan lagi, punya daya hidup lagi daripada sebelum-sebelumnya, Romo. Terima kasih buat Anda yang kirim WhatsApp kepada saya atau di kolom komen, Romo, terima kasih. Hidup saya sudah jauh lebih baik karena dibantu oleh kekuatan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan penuh kuasa. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya melanjutkan video ini, apakah Anda sudah menonton video saya sebelumnya, yaitu membaca tanda-tanda di langit? Video itu bagus banget. Tapi mungkin karena saya ngepostnya hari Jumat sore, orang sibuk weekend, jadi jarang yang nonton. Maka kalau Anda berkenan, silakan dilihat-lihat videonya, itu bagus luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak pertanyaan datang kepada saya. Romo, di saat berat itu doanya itu seperti apa? Apa yang harus kita miliki dalam doa-doa kita? Lalu juga bagaimana kita bisa yakin bahwa doa-doa kita itu efektif betul-betul dalam kehidupan kita? Romo, bagaimana cara memastikan Tuhan itu mendengar doa-doa kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, maka dalam video ini izinkan saya untuk mengangkat sebuah teks kitab suci, dan dari situ kita bisa belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi.
Apa yang harus kita miliki ketika kita berdoa? Apa yang harus kita perjuangkan supaya doa kita itu efektif, berdaya guna, doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang berkenan di hati Tuhan, doa yang mengubah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang bisa saya catat dalam Mazmur bab 25. Silakan Anda kalau membuka kitab suci, buka Mazmur bab 25. Di situ doa mohon ampun dan perlindungan. Berarti si pemazmur ini sedang memohon sesuatu kepada Tuhan. Apakah artinya kita itu baru berdoa kalau kita punya permohonan saja? Kalau kita ada maunya saja sama Tuhan? Kalau kita butuh saja sama Tuhan? Ya tidak salah sih kalau kita datang pada Tuhan kalau kita mau ada butuhnya, tidak salah. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bolak-balik Mazmur, ada 150 bab dalam kitab Mazmur, kita bisa belajar bahwa ternyata si pemazmur dalam doanya bukan hanya memohon atau meminta terus. Kadang-kadang pemazmur bersyukur pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengungkapkan rasa cintanya pada Tuhan. Itulah doa saudara-saudara. Maka poin yang pertama yang bisa kita pelajari, yang pertama, berdoalah bukan hanya dikala kita butuh saja. Berdoalah setiap saat dalam segala suka duka kehidupan kita. Mau kita ada permohonan, mau kita sedang baik-baik saja, kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan, kita ungkapkan rasa percaya kita pada Tuhan. Kita ungkapkan rasa cinta, rasa bakti, rasa sujud kita kepada Tuhan. Ungkapkan itu dalam doa-doamu. Maka poin yang pertama adalah jangan hanya berdoa kalau kita lagi ada butuh atau ada maunya saja. Berdoalah sepanjang kehidupan kita. Dalam suka duka, maka doa-doa kita itu menjadi doa yang penuh warna. Bukan doa yang membosankan saja, bukan doa yang itu-itu saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda mau berjanji pada saya mulai saat ini? Iya Romo, pokoknya ketika saya beruntung, ketika saya lagi dapat rezeki, ketika semuanya baik-baik saja, ketika hidup saya tenang-tenang saja Romo, ketika hidup saya di atas maupun di bawah, saya akan berdoa pada Tuhan. Itu poin yang pertama. Jangan terpaksa, jangan disuruh-suruh, jangan secara formalitas supaya dilihat orang. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus kepada sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berdoalah setiap waktu dengan hati yang tulus. Lalu kalau kita lihat misalnya di ayat 1, pemazmur mengatakan, Mazmur 25 ayat 1, "Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku." Ada kata-kata ku angkat. Artinya ada sebuah perbedaan antara diri kita dengan Tuhan. Tuhan lebih tinggi, Tuhan lebih besar, Tuhan lebih kuasa, Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur, dalam doa Bapa kami, hal itu terungkap ketika misalnya Tuhan Yesus mengajak kita untuk berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Nah itu juga sebuah ungkapan bahwa ada sebuah perbedaan sangat jauh, sangat teramat lebar antara diri kita dengan Tuhan. Di situ kita belajar bahwa ada sebuah perbedaan teramat jauh antara kita dengan Tuhan. Kalau kita manusia yang fana, manusia yang serba terbatas ini, kita sampai kepada Tuhan rasanya tidak mungkin. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Maka dari itu, dalam tradisi Kristiani, Allah yang turun ke dunia, Allah yang memperkenalkan diri kepada kita, Allah yang membuka selubung misterinya kepada kita dalam diri Yesus Kristus, Allah yang memberi rahmat, Allah yang memampukan kita untuk bisa mengenal Dia. Itulah saudara-saudara, ketika kita berdoa, poin yang kedua adalah sadari kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Saudara-saudara, kerendahan hati ini yang penting. Di mana diri kita, di mana Allah. Dan betapa Allah membuka kuasanya. Allah memberikan rahmatnya pada kita. Allah memampukan kita. Karena Allah, bukan karena prestasi kehidupan kita.
Itu yang harus disadari. Kemudian dikatakan, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Di ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam doa, poin yang ketiga kita bisa belajar bahwa apakah pemahaman kita, pengenalan kita akan Allah terungkap dalam doa-doa kita. Ini sangat penting ternyata. Jadi dalam doa kita juga bisa untuk mengungkapkan apa atau siapa, bagaimana Allah yang kita ajak bicara, Allah yang kita imani, Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang menunjukkan jalan-jalannya kepada kita, Allah yang kita percaya, Allah yang kita nanti-nantikan sepanjang hari kita. Itu poin yang ketiga yang sangat penting. Kenalilah siapa Allah, siapa pribadi yang kita ajak dalam doa-doa kita. Jadi saudara-saudara, dalam doa itu betul-betul kualitas pengenalan kita akan Allah harus bertambah baik. Caranya adalah kita ungkapkan dalam doa itu sendiri. Lalu poin yang keempat, saudara-saudaraku, ini sangat penting. Yaitu di ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besarlah kesalahan itu. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa doa bisa disebut sebagai sebuah energi positif yang kita katakan, yang kita lambungkan ke langit, bersatu dengan energi alam semesta, di mana Allah yang ada, yang menguasai seluruh alam semesta. Dalam doa, kumpulkanlah energi positif. Makanya tadi si pemazmur mengatakan dia minta ampun atas dosa-dosanya. Dosa, kesalahan, pelanggaran adalah energi negatif dalam diri kita. Maka dia mohon ampun. Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Artinya Tuhan singkirkan energi-energi positif ini yang selalu mengganggu dalam kehidupanku. Sehingga aku tidak lagi dikuasai oleh energi negatif itu. Sehingga aku bisa memiliki energi positif untuk bisa berkomunikasi dengan Engkau. Nah, saudara-saudaraku, dalam doa, bagaimana kita memupuk energi positif itu? Kita mengumpulkan energi positif itu, selain kita menyingkirkan energi-energi negatif. Caranya adalah hidup baik. Doa yang baik adalah harus membuat kita menjadi baik. Kualitas hidup kita bertambah baik. Kualitas hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Kualitas hidup kita dengan sesama juga harus diperbaiki. Itu energi positif. Nah, saudaraku, yang namanya energi positif ternyata bukan cuma kita yang melambungkan energi positif itu pada Tuhan. Misalnya kita melambungkan, hidupku akan baik dalam Tuhan. Hidupku akan aman dalam Tuhan. Rezekiku akan pulih kembali. Aku akan memperoleh kesehatan kembali misalnya. Rumah tanggaku akan menjadi baik kembali. Itu energi positif, saudara-saudara. Segala yang baik. Maka singkirkanlah keraguan, rasa tidak percaya kita. Wah, itu halusinasi. No. Lambungkan, kumpulkan energi positif itu. Ungkapkan pada Tuhan. Nah, ternyata tidak berhenti di situ saja. Allah itu adalah sumber segala yang baik. Yang segala yang positif ada dari Allah. Nah, ketika berdoa, selain kita mengungkapkan yang baik, yang positif pada Tuhan, ternyata kita juga menerima energi yang sama. Energi positif turun atas diri kita. Itu orang bisa sebut rahmat, orang bisa menyebutnya sebuah karunia, orang bisa menyebutnya namanya energi kebaikan atau energi kehidupan. Kemudian juga di ayat 15 dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas.
lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Saudara-saudara, dari kata-kata si pemazmur ini dalam doanya, kita bisa melihat bahwa si pemazmur ini percaya bahwa Allah selalu menolong. Tanamkanlah rasa percaya itu dalam doa-doa kita. Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Percayalah dalam situasi kita apapun, terjepit, kita terpuruk, kita susah, kita sakit, Tuhan selalu menolong dengan cara-caranya yang ajaib. Maka ketika kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, kita juga sekaligus disadarkan, aku juga mempunyai sebuah panggilan, sebuah tugas untuk menolong orang lain. Jadi kita sebagai tangan kanannya Allah atau perpanjangan tangan Allah atau jembatan antara kebaikan Allah, pertolongan Allah kepada sesama di sekitar kita. Itu yang luar biasa dari doa. Nah, di ayat 21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Jadi saudaraku, si pemazmur menutup doanya dengan sebuah ketulusan. Biarlah ketulusan dan kejujuran mengawal aku. Artinya ketika dia berdoa, memuji Tuhan, dia tulus memuji Tuhan. Dia menghormati Tuhan, dia tunduk pada Tuhan, itu betul-betul tunduk, bukan cuma di mulut aja, tapi juga seluruh dirinya tunduk pada Tuhan. Dan betul-betul kalau dia percaya Tuhan itu maha baik, maha kuasa yang mengatur kehidupannya, dia berpasrah bahwa pengabulan doanya bukan dia yang menentukan kapan, bagaimana, caranya apa, tapi semua diserahkannya pada Tuhan. Saudara-saudara, itulah 5 poin tentang doa yang kita bisa pelajari dari Mazmur bab 25. Yang pertama tadi apa? Berdoalah bukan hanya karena kita butuh, berdoalah setiap waktu. Yang kedua, sadari ada sebuah perbedaan antara kita dengan Allah yang di surga, tapi bagaimana Allah yang di surga itu memberikan kita karunia, rahmat supaya kita bisa mengenal Dia. Yang ketiga, semakin mengenal Allah, mengungkapkan apa yang kita percaya, apa yang kita imani tentang siapa Allah, dan juga kita mengungkapkan juga tentang perasaan kita, keadaan kita dalam doa-doa kita. Lalu yang keempat, doa adalah sebuah energi positif yang kita lambungkan kepada Sang Maha Khalik, Sang Maha Kuasa. Maka singkirkan hal-hal energi-energi negatif. Lalu yang kelima, yakin betul-betul Tuhan itu pasti menolong hidup kita. Lalu yang terakhir adalah sebuah penyerahan diri. Soal kapan doa kita dikabul, bagaimana caranya, bagaimana. Biar Tuhan yang mengatur. Kita hanya menjalani apa yang ditugaskan Tuhan buat kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Semoga doa-doa kita mentransformasi kehidupan kita menjadi lebih baik sebagai anak-anak Allah. Salam.